Saat masih kecil, kita bisa bermain bebas di ruang terbuka hijau, berteduh di bawah pohon rindang, dan menghirup udara segar saat bersepeda ke sekolah. Sungguh bahagia berada di tengah lingkungan yang sehat. Akan tetapi, waktu terus berjalan. Kota kita berubah dengan cepat. Jalanan, jembatan, gedung pencakar langit, pembangunan di mana-mana. Tanda pertumbuhan yang positif. Benarkah kota mengkonsumsi 80% dari total materi dan energi global dan menyumbang emisi gas rumah kaca? Kota juga sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti suhu tinggi, meningkatnya permukaan air laut, dan kerusakan akibat cuaca ekstrim. Wah, kebanjiran lagi. Ini semua pertanda dari sistem yang tidak berkelanjutan. Sebuah pola berulang di mana pertumbuhan ekonomi menjadi pendorong utama dan mengabaikan lingkungan serta kesejahteraan manusianya. Yang terjadi, kota harus membayar mahal untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan ini. Tetapi belum terlambat. Solusinya, sebuah konsep kota hijau. Kota hijau adalah suatu kota yang terencana dengan baik, bercirikan ramah lingkungan, dan mampu memanfaatkan sumber daya alam secara seimbang, sehingga tercipta kesejahteraan bagi penduduknya. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menjawab dengan program pengembangan kota hijau atau P2KH dengan kerjasama pemerintah kota dan kabupaten, serta keterlibatan masyarakat dan dunia usaha. P2KH mencakup 8 atribut kota hijau. Pada tahun 2015 sampai 2019, salah satu fokus program adalah Ruang Terbuka Hijau atau RTH. Penyusunan roadmap dan legalisasi Perda RTH, penetapan daerah yang tidak boleh dibangun, penambahan lahan RTH baru, peningkatan peran serta masyarakat. Tetapi masing-masing kota diharapkan dapat memperluas inisiatif pada atribut lainnya. Karena bagaimanapun juga semuanya saling terkait dan perlu dikelola secara berkesinambungan untuk mencapai kota hijau yang ideal. Bagaimana caranya agar sebuah kota dapat berpartisipasi dalam program ini? Mungkin terlihat rumit, tetapi proses ini diperlukan dan sangat realistis. Selama periode 2011 sampai 2016, sudah 165 kota atau kabupaten yang menjadi anggota P2KH dengan berbagai pencapaian. 165 kabupaten atau kota yang menyusun master plan kota hijau berikut forum komunitas hijaunya. 143 peta komunitas hijau yang dibuat. 237 festival kota hijau yang terselenggara, 289 aksi kota hijau yang diimplementasikan, 210 RTH baru yang telah dibangun yang berarti penambahan kawasan RTH seluas 162 hektar. 161,6 hektar luasan RTH telah bertambah. Lumayan kan? Tetapi terdapat berbagai tantangan seperti kurangnya kepedulian masyarakat dan sektor swasta. Kurangnya dukungan sektor swasta, belum adanya kelembagaan yang mendukung di kota atau kabupaten, serta belum ditegakkannya penataan ruang sebagai acuan. Walau bagaimanapun juga, siapapun tetap bisa berkontribusi. Ambil bagian dari proses inovasi, pembelajaran, dan eksplorasi praktek-praktek terbaik. Kita perlu bekerja sama secara terkoordinasi untuk mencapai kota yang berkelanjutan dengan warga yang sehat, produktif, dan bahagia. Banyak yang sudah memulainya. Saatnya menjadi bagian dari gerakan ini. Ingin lebih banyak mengenal program pengembangan kota hijau? Kunjungi kami di www.kotahijau.id. Menumbuhkan kota hijau bagi Indonesia.